Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para pinisepuh, para bapak dan ibu serta adik-adik sekalian, hafizhoni wa hafidhakumullah, bil khusus segenap putra-putri, cucu cicit, mantu Allahyarham Bapak Haji Israfil, yang semoga keluarga ini selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu semoga pula kajian kita ini menjadi pemberat timbangan kebaikan Allahyarham Bapak Haji Israfil beserta istri, sehingga beliau termasuk min ashabil jannah. Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah, dan beliau Allah masukkan ke dalam surga firdausnya tanpa hisab, tanpa adab. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya, akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya.
Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizhani wa hafidhakumullah. Kali ini kita insyaallah akan membahas di buku kita halaman 20 tentang alam akhirat. Tentang alam akhirat. Cuman yang saya baca dalam buku ini, nampaknya alam akhirat itu dimulai dari Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Sebenarnya akhirat itu dimulai dari barzah. Namun barzah sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita masuk ke alam akhirat yang pasca kiamat. Karena kalau kita baca dalil-dalil yang ada, urutannya itu setelah dunia itu barzah, setelah barzah itu kiamat, setelah kiamat itu Yaumul Ba'ats, baru hari kebangkitan. Nah, barzah itu sudah masuk dalam kategori gerbang akhirat. Namun dalam pembahasan buku ini, akhirat baru dibahas dari Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Perjalanan terakhir kehidupan manusia adalah alam akhirat, di mana alam akhirat ini dimulai dengan terjadinya kiamat kubro besar, dengan hancurnya seluruh alam semesta dan kematian seluruh makhluk. Ya, kalau bahasa sederhananya, kita ke alam akhirat itu pulang kampung sebenarnya. Jadi kita ke alam akhirat itu kita pulang kampung. Karena sebenarnya ya kita ini adalah makhluk akhirat yang masih tinggal di dunia. Jadi aslinya kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di dunia. Itu aslinya kita. Jadi kita ini aslinya bukan penduduk dunia, bukan. Kita ini aslinya penduduk akhirat yang masih tinggal di dunia. Itu aslinya kita. Jadi mudah-mudahan kita pulang kampungnya ke surga, mudah-mudahan. Jadi saya ulang ya, kalau kita bicara tentang asal muasal kita kan dari kampung akhirat. Tepatnya di surga sih memang, betul, tepatnya di surga. Semoga kita pulang kampungnya ke surga nanti. Amin Allahumma amin insyaallah. Jadi intinya kita ini bukan penduduk dunia aslinya. Kita ini adalah penduduk akhirat yang masih tinggal di dunia. Itu intinya itu. Karenanya kemudian kita masih harus melakukan perjalanan pulang ini. Jadi semua kita ini sedang mengadakan perjalanan pulang. Perjalanan pulang menuju ke akhirat. Nah, akhirat itulah kampung kita yang sebenarnya. Dan itulah kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Karena memang kita asal muasalnya dari sana. Jadi memang kita dulu asal muasalnya dari sana. Terus kemudian hari kiamat ini diawali dengan tiupan sangkakala pertama. Kemudian diikuti tiupan kedua. Pada tiupan pertama ini terjadilah proses kehancuran alam semesta. Dahsyatnya hari kiamat ini dirasakan oleh mereka yang hidup. Dan saat itu yang hidup cuma orang-orang kafir saja. Karena orang yang ada imannya mati semua sebelum hari kiamat. Orang yang ada imannya dalam hatinya sudah mati terlebih dahulu. Bahkan orang-orang yang dikuburkan pun akan merasakan dahsyatnya peristiwa ini. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Siapa di antara mereka yang dirahmati oleh Allah sehingga dia tidak akan merasakan dahsyatnya kiamat itu? Di antaranya adalah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Nabi pernah ditanya, kenapa ya Rasulullah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu tidak merasakan kengerian hari kiamat? Nabi menjawab, kelebatan pedang dan anak panah di atas kepala mereka itu, kelebatan pedang, tombak, anak panah atau aneka senjata di atas kepala mereka itu akamakal, itu sudah cukup menegangkan sehingga mereka tidak perlu mengalami ketegangan yang kedua kalinya nanti di akhirat. Nah,
Namun demikian kita bersyukur kepada Allah karena Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita cara mendapatkan kedudukan orang yang mati syahid itu, walaupun kita mati di atas ranjang kita misalnya. Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa barang siapa yang ini mafhum riwayat, barang siapa yang berharap kepada Allah dengan sungguh-sungguh mati syahid, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Maka kalau kita betul-betul memohon kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, walaupun kita mati di atas ranjang kita, insya Allah kita akan mendapatkan kedudukan orang yang mati syahid. Di samping itu, hendaklah kita melibatkan perjuangan di jalan Allah, agar harapannya kalaupun kita mati sedang dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Hajj ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu Allah. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya, guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, saking menegangkannya. Tapi ini ada yang mengatakan ini gambaran, karena pada hari kiamat tidak ada lagi orang yang menyusui alias tidak ada anak kecil. Maka ini hanya gambaran betapa menegangkannya keadaan saat itu. Izin minum dulu nih. Terus kemudian, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Lagi-lagi di hari kiamat nanti itu tidak ada orang hamil, kata para ulama. Ini gambaran saja betapa menegangkannya, sampai kalaupun ada orang hamil saat itu pasti langsung keguguran. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk alias bingung maksudnya ya. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Dahsyatnya hari kiamat sampai orang menjadi pontang-panting. Kita nggak usah ngomong kiamat nanti. Ngomong gempa aja orang macam-macam itu. Ada yang lari cuman pakai handuk, ada yang lupa bawa anaknya, dikira anaknya ternyata bantal yang dia bawa lari, macam-macam. Itu baru gempa itu. Naudzubillah min syarri dzalik, apalagi kiamat. Secara garis besar, perjalanan akhirat dapat dilihat dalam gambar di bawah ini, dimulai dari tiupan sangkakala dengan kehancuran seluruh alam semesta, dan hari dibangkitkannya manusia di padang mahsyar, dan syafaat, hisab, pembagian catatan amal, mizan timbangan, telaga, haud, ujian keimanan seseorang, sirat, dan terminal akhir adalah surga atau neraka. Hal ini bisa dilihat dalam gambar berikut. Ada gambar itu yang bisa kita lihat, cuman urutannya saya mungkin karena versi At-Tadhkirah agak sedikit berbeda ya. Saya mau terangkan saja dalam tulisan itu. Jadi dimulai dari ditiupnya sangkakala dengan kehancuran seluruh alam semesta, kemudian hari kebangkitannya manusia di padang mahsyar. Sebenarnya mahsyar itu hanya ada di bumi Syam ya, kalau merujuk pada riwayat-riwayat yang ada dalam kitab At-Tadhkirah. Jadi ketika kita bangkit itu sebenarnya kita belum di padang mahsyar, karena mahsyar itu bahasa Arab artinya tempat kita berkumpul. Sementara kita ini, kata Allah, akan dibangkitkan di bumi mana kita diciptakan. Kalau bahasa Al-Qur'annya kurang lebih terjemahannya darinya kita ini diciptakan, darinya kepadanya akan dikembalikan, dan darinya pula kita akan dibangkitkan. Jadi kita ini akan dibangkitkan kembali oleh Allah di bumi mana kita ditanam. Dan bumi di mana kita ditanam itu, disitulah dulu asal muasal penciptaan kita.
Karena darinya kita diciptakan, kepadanya kita akan dikembalikan, dan pada satu saat kita akan dibangkitkan kembali dari situ. Nah, ketika kita bangkit, itu kita nggak langsung di mahsyar kalau merujuk pada riwayat-riwayat yang ada ya, dalam kitab At-Tadhkirah terutama. Enggak, kita nggak langsung di mahsyar. Pas bangkit itu, kita berada di kubur, di mana kita dikubur semasa masih hidup di dunia dulu. Semasa kita mati di dunia dulu. Nah, baru nanti ada kita digiring oleh sistem yang Allah bangun pada saat itu dalam bentuk api. Terus manusia semuanya digiring, termasuk binatang-binatang digiring untuk berkumpul dalam satu titik. Dan satu titik itu adalah mahsyar itu. Mahsyar itu tempat kita berkumpul artinya. Dan itu nanti di bumi Syam sana. Nabi menjelaskan kamakul nanti di bumi Syam. Jadi titik kumpul manusia itu di bumi Syam. Jadi bukan di tempat di mana kita dibangkitkan itu. Terus kemudian ada proses syafaat. Nah, di mahsyar ini ada beberapa kejadian sebenarnya ya. Tapi di dalam buku ini dirinci dalam rincian-rincian proses. Tapi tidak apa-apa, kita mengikuti alurnya saja. Sebenarnya secara umum di mahsyar itu ada dua keadaan di mahsyar itu. Yang pertama, keadaan yang mendapatkan fasilitas. Yang kedua, keadaan yang tidak mendapatkan fasilitas. Yang dapat fasilitas itu di antara bentuk fasilitasnya itu adalah haud, telaga Rasulullah Muhammad SAW. Ada naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian ada lagi mimbar-mimbar dari cahaya. Nah, kalau yang nggak dapat fasilitas di mahsyar itu dia tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan amalnya itu. Ini nanti digambarkan oleh Allah secara umum dalam Al-Qur'an di surah Al-Hadid ayat 12-13 itu. Jadi ada yang dibangkitkan dalam wujud bercahaya sehingga dia dapat fasilitas, dan nanti ada yang tidak punya cahaya sehingga karenanya dia tidak mendapatkan fasilitas, bahkan mendapatkan azab. Nah, itu di mahsyar ya. Nah, nanti di dalam mahsyar itu ada beberapa kejadian, di antaranya adalah proses hisab. Sebelum ada hisab ada pembagian rapot terlebih dahulu. Nanti ada hisab, ada mizan, ada sirat. Terakhir surga neraka. Semoga untuk kita surga ya. Amin Allahumma insyaallah. Kemudian ada proses syafaat dalam catatan buku ini ya, ada proses syafaat. Syafaat ini sebenarnya sudah berlaku sejak di Yaumil Ba'ats, hari kebangkitan tadi. Namun syafaatul uzma itu baru terjadi setelah mereka berkumpul di mahsyar. Kurang lebih tepatnya 500 tahun kalau menurut informasi dari yang ada. 500 tahun. Terus kemudian mereka datang kepada Nabi Adam berharap syafaat. Tapi Nabi Adam merasa malu kepada Allah, sampai akhirnya Nabi kita Muhammad SAW yang memohonkan syafaat agar hisab ditegakkan. Begitu hisab ditegakkan, nanti rapot dibagi itu. Rapot dibagi. Yang menerima catatan amal dari arah depan dan kanan dia selamat. Yang menerima catatan amal dari arah kiri dan dari arah belakang itu alamat celaka sudah. Nah, nanti dipanggil satu persatu dengan namanya dan nama bapaknya atau nama orang tuanya. Dipanggil satu persatu, dihisab oleh Allah. Ini tentu yang tidak bebas hisab ya. Maka di dalam hisab itu nanti diputuskan apakah yang bersangkutan termasuk yang beruntung atau yang bangkrut. Kalau yang beruntung, proses mizannya insya Allah ya untung dan dia masuk surga insya Allah. Pastinya begitu. Tapi kalau orang yang bangkrut, di proses hisab aja dia udah celaka dia. Nah, kalau kita merujuk pada hadis-hadis yang ada, orang yang bangkrut di akhirat nanti itu
kebanyakan adalah orang-orang yang punya tindak kedzaliman kepada sesama gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang zalim pada sesama itu nanti kecenderungannya menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ini didasarkan kepada apa yang Nabi sabdakan kepada para sahabatnya ketika beliau bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang muflis itu? Para sahabat menjawab, orang yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham, nggak punya duit kalau bahasa kita. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut di akhirat itu kata Nabi, orang yang datang dia nanti pada hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, pahala hajinya, pahala puasanya. Namun semasa hidup di dunia dia suka mencaci ini, suka memaki ini, suka mendolimi ini. Maka orang-orang yang didolimi itu didatangkan nanti pada hari akhirat. Dan mereka akan menuntut agar pahalanya orang itu diberikan kepada yang bersangkutan sampai pahalanya habis. Begitu pahalanya habis, apa yang terjadi? Dosa orang yang didolimi diserahkan kepada orang yang mendolimi. Sampai akhirnya orang itu yang tadinya amal kebaikannya banyak jadi ludes, habis. Yang tersisa hanya dosa-dosa saja. Sehingga inilah orang-orang yang muflis. Makanya hati-hati kita sebagai manusia jangan sampai menjadi orang yang zalim. Nah, jadi orang yang zalim ini kalau di dalam hadis itu bisa dalam bentuk menyakiti hati orang lain, mencaci dan memaki serta merendahkan orang lain, atau mengambil hak orang lain. Termasuk mengambil hak orang lain adalah tidak menunaikan haknya orang gitu. Itu termasuk seperti tidak mau bayar utang. Itu termasuk zalim. Kenapa? Karena dia telah tidak menunaikan apa yang menjadi haknya orang lain. Nah, termasuk juga ketika kemudian seorang suami tidak menafkahi istrinya dengan patut misalnya. Maka kalau itu dilakukan dengan sengaja padahal suami mampu, kecuali suami tidak mampu nanti beda bab. Maka suami berarti telah zalim karena dia telah tidak memberikan nafkah kepada istrinya dengan patut. Karena di Al-Quran di surah At-Tolak ayat 7 itu Quran tegas mengatakan bahwa hendaklah dalam konteks itu seorang suami menafkahi istrinya berdasar pada kelapangannya. Jadi kalau suami rezekinya lagi lapang, hendaklah dia menafkahi istrinya berdasarkan pada kelapangannya. Tapi kalau suami lagi sempit rezekinya, maka hendaklah suami tetap berusaha menafkahi istrinya walaupun tentu semampunya. Allah tidak tuntut orang di luar kemampuannya. Kalau suami berusaha menafkahi istrinya dengan baik dan benar walaupun semampunya tadi, Allah janjikan dalam ayat itu, saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Allah janjikan setelah kesulitan itu kemudahan-kemudahan. Cuman kan kadang ada sebagian orang itu belum apa-apa udah nyerah aja. Dah saya udah pensiun, saya udah gak punya uang banyak, udah saya gak bisa nafkahi lagi. Jangan begitu. Justru kita harus terus berusaha menafkahi semampu kita dan berusaha keras untuk tetap menafkahi. Nanti Allah akan bantu insya Allah. Nah, kecuali betul-betul ada udzur dan betul-betul tidak mampu, itu beda bab nanti. Jadi ini peringatan buat kita para suami, kalau lagi diberi kelapangan rezeki, hendaklah kita menafkahi istri kita, anak kita berdasar pada kelapangan kita. Jadi kalau lagi sempit, ya tetap berusaha menafkahi walaupun semampu kita. Itu arahan Al-Quran demikian. Kalau tidak demikian kita lakukan, berarti kita zalim. Kalau kita zalim, ada potensi dituntut nanti oleh istri kita. Na'udzubillah min syarri dzalik. Repot oleh istri yang nuntut. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung ya. Amin. Allahumma amin. Nah, termasuk yang lain-lainnya lah. Nanti berkaitan orang tua, dengan anak, dan lain sebagainya. Baik. Urusannya kalau udah muflis bangkrut, kemana kira-kira arahnya? Ya, nggak ada lain ke neraka bangkrut. Kalau bangkrut di dunia mungkin masih bisa ditolong. Kalau bangkrut di akhirat kemana dia betul? Ya ke neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Allahu Akbar. Nah, ini diantara hal yang patut untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang muflis tadi itu. Terus kemudian setelah hisab ada mizan. Di mizan ini nanti ada proses di mana ketika kebaikan seseorang itu
kalah oleh keburukannya. Di situ ada proses syafaat lagi di situ itu. Nah, di mana dicarikan nanti amalan-amalan sunnahnya. Kalau dia punya amalan sunnah, untuk membantu timbangan kebaikannya supaya lebih berat. Kalau amalan sunnah dia tidak mencukupi juga, dicarikan nanti ada datang nanti sholatnya puasa dan Qur'annya datang. Kalau dia sering baca Al-Quran, sering puasa, puasanya datang nanti membantu yang bersangkutan. Terus nanti akhlak yang mulia itu juga sangat membantu beratnya timbangan di mizan. Terus kemudian yang ketiga adanya bitokoh, kartu la ilaha illallah. Nah, jadi ini ya, makanya kita sebagai orang tua pun harus menjaga akhlak yang baik kepada seluruh keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Termasuk kita tidak boleh bersikap zalim kepada anak kita dengan memperlakukan berbeda mereka secara zahir. Jadi gini, ini termasuk dalam akhlak yang mulia yang patut untuk kita lakukan supaya kemudian nanti timbang kita menang ya. Dalam Islam, orang tua itu lebih sayang kepada salah seorang anaknya itu boleh. Saya ulang, dalam Islam, orang tua itu lebih sayang kepada salah seorang anaknya itu boleh, tidak apa-apa. Tapi secara sikap, tidak boleh membedakan, harus sama. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yakub dalam tanda kutip memperlakukan berbeda putranya, yaitu Nabi Yusuf dan Benyamin, dengan putra yang lainnya yang berujung pada drama yang cukup memilukan walaupun berujung pada kemuliaan Nabi Yusuf dan keluarganya ya. Tapi itu pelajaran berharga dari kisah itu sebenarnya, bahwa secara hati orang tua boleh lebih sayang kepada salah seorang anaknya, tapi secara akhlak zahir harus dijaga, harus diperlakukan sama semuanya, tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu berarti orang tua itu zalim. Dan ya kalau kita sebagai anaknya, kalau bisa diingatkan kita ingatkan, kalau nggak bisa kita doakan semoga orang tua kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu akhlak, termasuk bitaqwa kartu la ilaha illallah. Nah, kartu la ilaha illallah itu nanti dengan izin Allah yang bisa membantu kita untuk diperberat timbangan kebaikan kita. Ya, makanya kalau bisa kita jangan menjadi orang yang pas-pasan. Amalannya jangan pas-pasan. Kalau bisa kita lebihkan dengan yang sunnah-sunnah, kita lebihkan dengan akhlak yang mulia, termasuk kita lebihkan dengan memantapkan tauhid la ilaha illallah. Itu diantaranya. Allahu Akbar. Terus setelah hisab, mizan, terus ada namanya sirat. Sirat ini orang yang melintasi sirat itu macam-macam. Ada yang seperti kilat yang menyambar, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti orang lari, ada orang yang seperti berjalan, ada yang ngesot sampai akhirnya ada yang selamat, ada yang celaka. Naudzubillahi minasyarri dzalik, yang celaka ya. Itu macam-macam keadaan orang saat di sirat itu. Di antara amalan-amalan yang menyebabkan seseorang itu, di antara amalan-amalan yang menyebabkan orang itu selamat nanti di sirat itu, di antaranya ya, itu orang-orang yang mensegerakan kebaikan. Orang yang mensegerakan kebaikan itu insya Allah melintasi siratnya cepat itu nanti. Semakin kita bersegera dalam kebaikan, semakin lancar kita melintasi sirat itu insya Allah. Semakin kita muales dalam melaksanakan kebaikan, sehingga dengan sengaja kita menunda-nunda, ngerinya nanti tersendat perjalanan sirat kita itu. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Kemudian yang kedua, di antara hal yang menyebabkan seseorang itu selamat dalam melintasi sirat itu adalah kalau kita menjaga kehormatan saudara kita sesama muslim. Contoh.
Misalnya ada seseorang bercerita kepada kita tentang teman kita. Misalnya ada orang ngomong jelek tentang Pak Purnama lah ke saya, misalnya gitu ya. Jadi ada orang ngomong jelek tentang Pak Purnama di depan saya, misalnya. Maka karena saya kenal baik Pak Purnama, maka kalau saya membela kehormatan Pak Purnama di depan orang itu, maka saya punya poin untuk selamat saat melintasi sirat nanti. Jadi kalau ada orang ngomongin Pak Purnama depan saya bela, enggak. Pak Purnama enggak seperti itu. Yang saya kenal beliau begini. Nah, pembelaan saya atas Pak Purnama itu membuat saya insya Allah selamat melintasi sirat itu itu adalah kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi. Contoh yang lain, misalnya ada orang tua yang ngomong sama anak satu, bicarain anak kedua, nanti bicara sama anak kedua, dibicarain anak ketiga, serta mantu-mantu aja banyak, Pak. Jadi ini gimana ini kalau ada model orang tua kayak gitu itu? Kan ada orang tua itu yang kadang ngomong ke anak ini begini, ke anak ini macam-macam lah. Maka kalau kita sebagai anaknya yang diomong orang tua tentang kejelekan anak yang lainnya depan kita, kalau kita tahu saudara kita tidak begitu, kita jangan jadi provokator. Justru kita ngomong ke ibu kita atau ke orang tua kita, enggak kok Bu, kakak nggak begitu kok, enggak kok Bu, ibu nggak, bapak adik nggak begitu kok. Kalau kita membela saudara kita, menjaga kehormatan saudara kita, itu membuat kita nanti lancar saat melintasi sirat itu. Karena ada model orang tua itu datang ke anak yang ini cerita anak yang sana, datang ke saya cerita anak yang sini, atau cerita ke mantu yang ini. Kalau kita sebagai mantunya, sebagai anak, pas dapat bagian cerita itu, cerita buruk tentang anak yang lainnya maksudnya. Sementara kita tahu anak itu nggak seperti itu, maka kita jaga kehormatannya. Kita bela depan orang tua kita, kehormatan saudara kita itu jangan sampai jatuh kehormatannya. Kalau kita menjaga kehormatan saudara kita itu, kita akan mendapatkan pahala, diantaranya adalah digampangkan dalam melintasi sirat. Itu ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, riwayatnya itu diantaranya. Termasuk kalau kita mau mengajarkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, itu bagian dari cara supaya selamat dalam melintasi sirat. Itu diantaranya. Allahu Akbar. Terus ada pembagian catatan amal. Ini urutannya kayaknya rancu ya, tapi saya nggak paham. Mungkin bacaan saya beda sama yang nulis buku ini ya. Harusnya yang saya pahami ya, catatan amal dulu yang dibagi, baru hisab. Kemudian mizan, timbangan, betul. Nah ini telaga di belakang. Haud ini sebenarnya di mahsyar tadi. Haud itu sebelum hisab. Terus ujian keimanan seseorang, saya kurang tahu kalau yang ini. Sirat dan terminal terakhir adalah surga atau neraka. Sebenarnya setelah sirat itu ada jembatan lagi namanya Kontoro. Kalau Kontoro itu jembatan yang dilintasi oleh orang pasti masuk surga itu. Itu seperti itu. Oh, lanjut. Berikut penjelasan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah tiupan sangkakala pertama dan kedua. Ini dirujuk kepada buku ini ya. Saya tidak merujuk ke At-Tadhkir, kecuali nanti ada hal-hal yang perlu saya sampaikan dari kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Pada tiupan kedua ini, semua manusia akan dibangkitkan sejak dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mujadilah ayat 6 itu, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi nanti akan dibangkitkan oleh Allah makhluk, kalau untuk manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Sebenarnya nggak cuma manusia yang Allah kumpulkan di mahsyar nanti, termasuk binatang-binatang. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan nanti akan ada kejadian di mana binatang itu dihisap.
dia di mahsyar nanti itu. Maka kambing yang tak bertanduk, yang pernah ditanduk oleh kambing yang bertanduk, itu yang tak bertanduk diberi tanduk. Disuruh menanduk yang bertanduk, yang dulu di dunia pernah menanduk yang tak bertanduk itu. Tapi begitu selesai hisab, untuk binatang ini dia kembali menjadi debu, menjadi tanah. Makanya orang-orang kafir pada mengatakan, melihat hisabnya binatang, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turabah. Duh, andaikan saya jadi debu juga enak itu. Tapi tidak bisa. Oh, berarti nanti binatang-binatang itu jadi debu, Ustaz, semuanya. Iya, jadi debu. Waduh, gimana Ustaz kalau kita punya binatang kesayangan? Bisa nggak nanti kita ketemu dengan binatang kesayangan kita itu? Saya pernah tanya oleh jamaah soalnya. Beliau ini punya kucing kesayangan. Nah, nanya ke saya, nanti kira-kira kalau kucing saya mati, apakah di surga saya bisa ketemu sama kucing saya? Gitu. Maka saya jawab, bisa insya Allah. Lo kan katanya jadi debu. Ya, kita nggak pakai dalil yang itu. Kita pakai dalil yang ada di surah Hamim As-Sajdah, surah Fusilat, surah ke-41 ayat 31-32 itu. Di mana ahli surga itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya kalau dia pengen ketemu sama kucingnya, dipertemukan sama kucingnya nanti gitu. Tapi saya nggak tahu ya nanti di surga apa ya, sempat mikir kucing gitu. Tapi ya bisa saja kalau memang dia kesayangannya kan, itu seperti itu. Apalagi kucingnya sering dijak ngaji. Oh, lanjut. Jadi itu ya diantaranya. Termasuk bangsa jin itu dibangkitkan seluruhnya. Dari jin yang pertama sampai jin yang paling akhir. Kalau jin dan manusia, binatang ada hisabnya. Kalau malaikat, dia tidak ada hisab karena malaikat bukanlah makhluk yang diberi beban. Karenanya dia termasuk makhluk, kalau bahasa kita dia panitia kiamat gitu aja deh. Dia nggak kena hisab dalam hal ini. Terus kemudian yang kedua dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah kebangkitan dikumpulkan di padang mahsyar. Mahsyar itu ada di bumi Syam tadi ya. Sementara kita dibangkitkan di mana kita dikuburkan, di bumi mana kita diciptakan. Di situ kita dikembalikan dan dibangkitkan kembali. Begitu kata Qur'annya kurang lebih. Setelah semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka digiring ke sebuah tempat pengumpulan, yaitu Al-Mahsyar. Allah Ta'ala berfirman di surah Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Itu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi mahsyar ini merupakan tempat berkumpulnya seluruh manusia. Tidak hanya manusia ya, tapi juga binatang. Tidak hanya binatang, tapi juga jin. Karena mereka semua dikumpulkan di situ. Kalau malaikat dia panitia kiamat, jadi nggak masuk dalam kategori yang dihisap ini nantinya. Lamanya 50.000 tahun. Kalau yang pernah saya baca 500 tahun. Kalau yang pernah saya baca. Saya nggak tahu ini yang 50.000 tahun ini hitungannya mana, saya nggak tahu. Kalau yang saya pernah baca, seingat saya tapi ya, mungkin saya salah ingat juga mungkin. Ini kok di sini 50.000. Kalau seingat saya 500 tahun. Ukurannya 500 tahun. Seingat saya di dalam kitab At-Tadhkirah. Mungkin saya salah baca mungkin. Namun bagi orang beriman 50.000 tahun itu saat itu akan Allah jadikan seperti jarak antara zuhur dan asar, sebentar aja. Kok bisa gitu Ustaz? Begini. Ini kan nanti yang gelisah, risau saat di mahsyar dan menuntut atau memohon agar hisab segera ditegakkan. Ini kan orang-orang yang nggak dapat fasilitas, yang mereka tenggelam oleh keringatnya itu loh. Mereka gusar, lama banget tenggelam di keringat selama 500 tahun atau kalau buku ini versinya 50.000 tahun ya.
Lama banget, makanya mereka nuntut Nabi Adam untuk minta syafaat. Mohon kepada Nabi Ibrahim, mohon agar minta syafaat kepada Allah. Tapi tidak berani, mereka malu. Sampai akhirnya Nabi kita Muhammad SAW memohon syafaat. Nah, sementara orang-orang beriman yang mendapat fasilitas di mahsyar, ya mereka tenang-tenang aja dapat fasilitas kan. Tahu-tahu ada hisab gitu aja. Oh, sudah hisab toh. Gitu. Itu rasanya kayak zuhur ke asar aja. Padahal itu jaraknya 50.000 tahun, atau di versi yang pernah saya baca 500.000 tahun. Ya kayak kalau kita lagi berbahagia kan tahu-tahu ya udah ganti hari aja gitu. Orang kalau lagi bahagia kan kadang begitu. Tapi kalau susah, perasaan sehari itu lama sekali itu. Nggak selesai-selesai gitu. Tapi kalau bahagia nggak terasa rasanya, tahu-tahu gitu. Itu seperti itu. Rasulullah Muhammad SAW menceritakan dahsyatnya padang mahsyar. Beliau bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Qultu ya Rasulullah an-nisa'u wa rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Qala sallallahu alaihi wasallam ya Aisyatu al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Yuhsyarun nas, akan digiring manusia yaumal qiyamati pada hari kiamat. Hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki. Uratan, telanjang. Ghurlan, belum dikhitan. Qultu, aku berkata, kata Siti Aisyah, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, an-nisa wa rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Berarti kumpul dong laki perempuan dalam keadaan seperti itu, ya Rasulullah, semuanya. Berarti bisa ngelihat dong sebagian kepada yang lainnya. Qala, bersabda, menjawab siapa Rasulullah SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min ayyandura ba'dhum ila ba'd. Urusan saat itu lebih dahsyat daripada sekedar melihat sebagian mereka kepada yang lainnya. Gak kober, gak sempet ngelihat yang lain. Kenapa? Ngerasa keadaan berat kayak gitu. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Ya kayak orang, saya contohkan tadi, orang pas ada gempa itu panik, lompat sana lompat sini langsung, padahal dia belum pakai celana, ada yang hanya pakai handuk. Terus gak kober ngelihat sebelah, wis saking paniknya. Apalagi kiamat nanti gak sempet. Halah ke orang lain dalam kondisi seperti itu. Orang kalau sakit aja nggak mikir yang lain, kadang saking capeknya mikir sakit itu. Yang encoknya kumat, yang pengapuran, yang saraf kejepit, naudzubillah min syarri dzalik ya. Gak sempet mikir kolesterol tinggi, asam urat naik, wis gak sempet mikir yang lain, mikir diri sendiri aja udah capeknya bukan main, apalagi mikir orang lain. Tapi naudzubillah min syarri dzalik. Semoga kita semua sehat walafiat, panjang umur yang barokah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Kemudian yang ketiga, syafaat. Syafaat merupakan salah satu sebab di antara sebab-sebab Allah mengasihi hambanya. Secara bahasa syafaat itu pertolongan artinya. Nanti di akhirat kata Allah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidni. Nanti di akhirat itu tidak ada yang bisa ngasih pertolongan kecuali Allah. Kecuali dengan izin Allah maksudnya. Kalau kecuali Allah pasti, kalau selain Allah kecuali dengan izin Allah, itu bahasanya. Orang yang berhak mendapatkan syafaat adalah ahlu tauhid, orang yang bertauhid, yang la ilaha illallahnya benar gitu. Sedangkan ahli syirik akan terhalang mendapatkannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah An-Nisa ayat 48 itu. May yashfa' innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni apa atau dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Syafaat di sini, syafaat di sisi Allah berbeda dengan syafaat yang ada pada selainnya. Ia harus memenuhi dua syarat, yaitu
izin Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat. Yang kedua, ridho Allah terhadap orang yang disyafaati. Kalau syafaat dari Allah langsung nggak ada masalah. Kalau dari selain Allah, syafaat itu harus dengan izin Allah. Dan yang kedua, orang yang disyafaati memang pantas untuk mendapatkan syafaat. Semoga kita termasuk yang diberi syafaat itu, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang selamat. Ya, sebab-sebab orang dapat syafaat itu banyak. Tadi saya katakan, rajin berpuasa, rajin baca Al-Quran, orang yang berakhlak mulia, termasuk mantep tauhidnya, la ilaha illallahnya, bitokohnya itu. Nah, termasuk juga diantaranya kalau kita banyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah yang lain kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kecuali kalau masih ada waktu saya teruskan. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Irin mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irin. Iya, di luar materi sih sebenarnya. Jadi Siap. gini, karena itu kan sekarang udah mulai murojaah kayak surat-surat pendek. Si siapa ini? Kadang tuh dia ini? Cuman kadang-kadang tuh dia suka murojaah di kamar mandi misalnya gitu Oh, kan. ini sana. Sana. Dibaca ayat-ayat di kamar mandi. Nah, itu hukumnya gimana sih Pak Ustadz gitu kan? Mungkin dia spontan sih sebenarnya, cuman kan kayaknya bukan yang nggak etis ya, tapi balik lagi sih dalilnya tuh seperti apa kalau misalkan dia tuh kayak baca tapi di kamar mandi sambil mohon maaf buang air atau apa gitu kan. Sebentar, gitu, ini sana. Ini kan kalau misalkan sholat, kita lagi sholat, Iren lagi sholat, cuman kan kalau lagi ada anak-anak tuh kadang dia lewat depan sejadah kita di atas depan sejadah itu gimana ya Pak Ustadz ya, apa kadang kan kayak risih atau apa, mereka sebenarnya boleh atau enggak sih mereka tuh di sana gitu. Itu aja sih Pak, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kini Irin, Nabi itu kalau ada kesalahan pada anak, Nabi tidak membiarkan. Karena membiarkan dia dalam kesalahan itu sama dengan kita membiarkannya salah sampai hari tuanya gitu. Maka Abu Salamah putranya Ummu Salamah radhiyallahu anha pada saat makan bersama dengan Nabi itu kan pakai tangan kiri. Oleh Nabi dipukul tangannya, maksudnya pukulan gini lah ya, yang sifatnya itu kayak negur gitu. Pakai tangan kanan gitu. Kul biyaminika, makan pakai tangan kanan. Kata Nabi, samillah, baca bismillah. Terus makan dari wakul mimma yalika, makan dari yang dekat, jangan langsung comos sini. Jadi kalau ada kesalahan dalam masalah akhlak, terutama dalam atau masalah hukum, anak kita jangan dibiarkan, ingatkan. Karena membiarkan anak salah itu sama dengan kita rela dia salah sampai hari tuanya. Nah, dalam hal ini misalnya Shana baca Al-Quran di kamar mandi, terus apalagi sambil buang air misalnya. Sebenarnya kalau kamar mandinya nggak ada WC-nya sih nggak apa-apa ya sebenarnya ya. Cuma kalau ada WC-nya memang tidak boleh dilafadzkan. Maka kita tegur baik-baik. Kak, semangat ya baca Qurannya ya. Jangan dimarahi ya, tapi dia semangat baca Quran. Bagus Kak, nggak apa-apa. Teruskan. Tapi kata Nabi kita tidak boleh di dalam kamar mandi yang ada WC-nya Kak gitu. Nah, nanti melanggar akhlak, melanggar etika. Karena Al-Quran terangkan, karena Al-Quran itu mulia. Tidak sepatutnya dibaca secara terang-terangan di dalam kamar mandi yang ada WC-nya. Tapi kalau dalam hati boleh. Jadi Kak Shana kalau mau menghafal, memurojaah dalam hati saja kalau sedang di dalam kamar mandi. Tapi kalau di luar kamar mandi boleh semangat, tidak ada masalah. Jadi kita arahkan begitu. Kita beri pengertian lah. Ya tentu Irin lebih paham tentang anaknya satu. Yang kedua mengenai sholat ya. Kalau sholat itu gini Irin. Kalau Irin sholatnya pakai sajadah, maka anak-anak tidak boleh masuk dalam link sajadah itu saat Irin sholat. Karena itu masuk dalam kategori melanggar batas sutroh itu. Itu kalau Irin sholatnya pakai sajadah.
atau pakai sutro. Kalau di Irin nggak pakai sajadah, artinya lantai los gitu ya, atau karpet yang lebar, yang los gitu. Nah, itu berarti nggak ada batas sutro. Kalau nggak ada batas sutro, anak-anak boleh berkeliaran di depan tuh boleh, tidak apa-apa. Sebagaimana ada dalam fikih sunat saya sabik itu di Irin, ketika Nabi sholat pakai sutro, ada kambing, sutro itu ada pembatas di depannya ya. Kalau kata para ulama, termasuk pembatas itu ya sajadah itu termasuk. Sebagian para ulama berpendapat begitu. Jadi kalau ketika ada kambing mau lewat antara beliau dengan sutro itu dihalangi oleh Nabi. Tapi ketika Nabi suatu saat pernah sholat tanpa sutro, Nabi tidak menghalangi siapapun yang lewat di depan beliau. Jadi saran saya kalau di Irin pengen anak-anak leluasa berkeliaran depan di Irin, ya jangan pakai sajadah yang kecil itu, tapi ya sholatnya di ruang yang tidak pakai sajadah dan tidak ada batas depannya, sehingga anak-anak bisa leluasa lewat depan di Irin. Termasuk juga diantaranya kalau mau pakai karpet, ya karpet yang lebar sekalian, biar tidak masuk dalam kategori sutroh tadi itu. Itu solusinya di Irin. Wallahu a'lam bishawab. Di apa kan ada Pak? Itulah apa namanya? Oh, banyak. Oke, monggo silakan yang lain. Ada yang lain? Silakan. Silakan. Ibu Yen sama Ibu Yen Rida. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya berkaitan dengan sabda Nabi yang berkaitan dengan bangkrut. Orang yang bangkrut yang dikaitkan dengan membuka aib orang lain. Sekarang ini kan masalahnya kalau kita ditanya orang, Pak Ustaz, kan tentu kita menjawabnya apa adanya yang jujurnya gitu. Begitu juga di pengadilan contohnya misalnya kan, kalau kita tidak menutup kebenaran yang benar kan jadi repot, Pak Ustaz. Yeah. Jadi mana batasannya, Pak Ustaz? Bagus. Aib itu gimana batasannya itu? Bagus. Dalam Islam itu menutup aib saudara kita harus. Tidak boleh kita membuka aib saudara kita, kecuali ada kecuali, Pak. Kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Kalau bahasa Imam Nawawi gini, Pak, ini bahasa Imam Nawawi ya. Ghibah itu haram, kata beliau. Kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Contoh. Dalam rangka konsultasi untuk mendapatkan jawaban terkait dengan masalah yang bersangkutan. Misalnya kayak saya ini kan kalau jadi ustadz itu kayak jadi keranjang sampah gitu, Pak. Banyak orang nanya masalah hukum, termasuk masalah orang dengan orang lain gitu maksudnya. Ya berarti kan ghibah itu. Iya, itu ghibah. Haram, aslinya haram. Cuman karena yang bersangkutan bertanya untuk mendapatkan jawaban hukum, maka itu diperbolehkan. Itu namanya ghibah untuk mendapatkan fatwa namanya. Mana dalilnya, Ustadz? Dalilnya di Bulughul Maram, Pak. Ada itu bab tentang nafkah itu. Ada sahabiah namanya Hindun radhiyallahu anha datang kepada Nabi, cerita tentang suaminya. Kata Hindun gini, "Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu kaya, tapi ngasih nafkah saya dan anak saya kurang. Jadi suami saya ini kaya, tapi ngasih nafkah saya dan anak saya kurang, ya Rasulullah." Dia mau cerita suaminya pelit itu maksudnya. Nah, bolehkah saya mengambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia? Itu kalau dilarang pasti Nabi marah itu, Pak. Enggak boleh hibah Anda. Nabi tahu sahabiah Hindun radhiyallahu anha ini beliau pengen nanya hukum. Maka Nabi jawab, boleh kata Nabi, asal dengan cara yang ma'ruf. Itu contoh. Ya, atau untuk mencari solusi, kita datang kepada ahlinya, masalah kesehatan datang ke dokter, masalah kejiwaan datang ke psikolog atau ke psikiater misalnya gitu ya. Kalau masalah agamanya ke ustadz atau ke kiai misalnya, itu boleh, tidak apa-apa. Ya, jadi seperti di masa Nabi pernah istri beliau namanya Sofia radhiyallahu anha curhat ke Nabi.
untuk mendapatkan solusi dari suaminya tentunya. Berkaitan dengan fenomena di mana beliau dibully oleh orang-orang sekitar beliau. Tentu kan ini ghibah juga, ngomongin orang kan. Nah, Nabi mendengarkan itu curhatannya istrinya itu, dengerin. Kemudian Nabi ngasih solusi. Nah, jadi kalau untuk itu tidak apa-apa Pak. Satu. Yang kedua, boleh kita ini membicarakan keburukan orang lain supaya orang lain selamat dari gangguan orang itu. Misalnya Bapak tahu ini orang penipu nih, suka ingkar janji nih, kalau ngutang nggak pernah bayar nih, misalnya gitu. Terus saat Bapak cerita ke orang lain supaya orang lain selamat dari tipu daya dia. Nah itu boleh, tidak apa-apa, asal Bapak betul-betul tahu. Kalau Bapak diomongin sama temen, kamu kok nuduh dia begitu, kamu seudon sama dia. Bukan seudon, wong saya tahu sendiri dia begitu, misalnya itu. Ya gitu, Bapak sampaikan aja nggak apa-apa itu. Ya, itu namanya hakul yakin, ainul yakin. Bapak tahu sendiri dia begitu, misalnya. Bisa jadi Bapak korbannya juga kan, misalnya gitu. Maka itu tidak apa-apa. Tujuannya supaya orang lain selamat dari tipu dayanya. Aman. Ya. Kemudian yang ketiga, boleh kita menceritakan keburukan orang lain itu kalau keburukan kita itu terkenal, Pak. Semua orang tahu bahwa dia itu pembohong, misalnya. Semua orang tahu dia itu suka ingkar janji. Semua orang tahu misalnya. Itu dibicarakan tidak apa-apa itu. Jadi membicarakan orang yang terkenal keburukannya selama dia nggak tobat ya, itu boleh Pak. Jadi membicarakan keburukan orang yang terkenal keburukannya. Karena gini kata para ulama, itu bagian dari cara Allah menghukum dia. Itu bagian dari cara Allah menghukum dia. Supaya orang semua tahu dia itu orang yang jelek karena kejelekan dia yang betul-betul valid gitu ya. Itu seperti itu. Nah, termasuk juga diantaranya adalah kita boleh menyebutkan kejelekan orang lain dalam rangka untuk dibuat pelajaran, Pak. Itu boleh juga. Misalnya, maaf, ada siapa berbuat apa, kita ceritakan ke anak-anak kita, itu buat pelajaran. Jangan kamu begitu. Itu buat pelajaran kamu, jangan begitu. Itu boleh, Pak, tidak apa-apa. Dalam Islam itu hal itu boleh. Tapi prinsip dasarnya hati-hati, Pak. Takutnya nanti kita kelebihan menceritakannya. Itu masalahnya. Ya, saya kira itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Terima kasih. Sami-sami. Saya nanya Ustaz. Ya, Pak, silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, Pak. Kalau tadi bicara WC, Ustaz, dengan tempat wudhu misalnya. Ya. Dalam kamar mandi kita kan WC dengan wudhu itu sama, Ya, tempatnya ya. satu. Ya, ya, ya. Nah, kalau kita membandingkan mungkin zaman Rasul, namanya WC pembuangan mungkin nggak sama dengan yang sekarang kali. Ya, Ustaz. betul. Ya kan? Betul. Jadi menurut saya logikanya kalau nggak sama berarti tempat wudhu sekarang dekat walaupun dengan WC. Sekarang kan flush, dia udah nggak kelihatan atau apa, relatif bersih lah. Kan nggak apa-apa menurut saya Ustaz ya. Baik. Saya sepakat dengan Bapak. Fikih saya juga gitu sama. Analisa fikih saya juga sama. Dulu di masa Nabi itu namanya WC itu kan kalau orang Jawa nyebutnya jumbleng ya. Jumbleng itu kakus. Kakus itu tanah yang digali, terus kasih bilik bambu, dilubangi tengahnya, diuruk pakai tanah itu. Nanti orang pup di situ, sehingga kalau kita cebok di situ pasti gilo gitu ya. Apalagi itu wudhu di situ pasti jorok itu. Kalau kita wudhu di situ pasti jorok karena nggak cocok situasinya itu. Sementara sekarang betul kata Pak Purnama tadi, sistemnya sudah berbeda. Bahkan ada beberapa WC itu yang orang berlama-lama dalam itu seneng aja karena saking enaknya kan. Maka saya termasuknya berpendapat bahwa konteks wudhu di masa Nabi dulu dengan sekarang itu memang sudah berbeda. Sehingga saya termasuk yang tidak mempersoalkan orang wudhu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya. Tapi tetap tidak boleh melafadzkan di lisan, dalam hati saja. Bismillahnya itu dalam hati saja, jangan dilisankan. Karena memang dalam hukum untuk melisankan itu sebaiknya memang berhati-hati. Ada kaidah yang mengatakan idza jatam al halal wal haram quddimal haram. Kalau bertemu antara kemungkinan halal dan haram, yang dimenangkan haramnya.
Jadi daripada kita jatuh pada perbuatan haram, mending jangan dilakukan kalau dilisankan. Nah, tapi kalau untuk wudhunya nggak ada masalah, Pak. Itu pendapat yang saya pilih dan saya sepakat dengan fikihnya Bapak tadi. Kan saya punya analisa fikih yang sama, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.